Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. Bab keterangan kadar berapa kadarnya yang semestinya jarak antara orang yang sholat dengan sutra. Jadi maksudnya jarak antara orang yang sujud, tempat dia meletakkan kepalanya dalam bersujud, dengan sutra. Berapa jaraknya? An Sahal radhiyallahu anhu, yakni Sahal bin Sa'ad, yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bainal jidari mamarrus syati, bahwasanya jarak antara musalla, tempat sholatnya Rasulullah, dengan tembok itu jaraknya mamarrus syah, seperti tempat lewatnya kambing. Kambing bisa lewat di situ. Jaraknya seperti itu antara tempat sujud dengan sutra. Jadi sutra itu bukan pas di tempat sujud, tetapi agak maju ke depan lagi, sehingga antara tempat sujud dengan sutra itu ada jarak yang sekadar kalau kambing itu bisa lewat, begitu. Demikian pula masalah meletakkan mimbar untuk sholat Jumat. Itu antara posisi mimbar dengan tembok arah kiblat, itu ialah kadarnya seperti cukup seandainya seekor kambing lewat di situ. Jadi mimbar itu tidak mepet ke tembok sebelah kiblat itu, tetapi agak diajukan ke arah timur, yang sekadar jaraknya antara mimbar dengan tembok itu ialah cukup seandainya seekor kambing melewatinya. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babus sholati ilal anazati, bab sholat menghadap ke tongkat. Kalau yang sebelumnya sholat menghadap ke tombak yang ditancapkan, ini menghadap ke tongkat. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi, kalau beliau keluar untuk menunaikan keperluannya, tabi'tuhu ana, aku mengikuti beliau, wa ghulamun, dan juga yang mengikuti beliau satu anak muda, budak belian, wa ma'ana ukkazatun, dan kami membawa ukkazah. Kadang-kadang ukkazah yaitu tongkat yang kepalanya itu ada pegangannya. Anazah itu lebih panjang lagi tongkatnya itu. Atau kadang-kadang anazah wa ma'ana idawatun, dan juga di samping tongkat kita juga membawa satu ember air. Fa idza faragha min hajatihi, maka apabila Rasulullah telah selesai min hajatihi, dari buang hajatnya, nawalnahul idawata, kami mendekatkan kepada beliau al-idawata, ember itu tadi. Ini sudah kita lalui, kita baca sebelum ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajatnya. Ya, tidak dimengerti mengapa riwayat ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bab as-shalah ilal anazah, salat menghadap tongkat itu. Karena dalam riwayat Anas yang dibawakan oleh Al-Bukhari di sini, isinya ialah berita bahwa Rasulullah kalau buang hajat, keluar dari rumahnya untuk buang hajat, itu membawa tongkat. Jadi hubungan antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh beliau ini tidak tampak. Tapi sungguhnya dengan riwayat dari Sahal bin Sa'ad di atas sudah cukup untuk menunjukkan bahwa salah satu dari sutroh yang dipakai oleh Nabi dalam sholat ialah tongkat. Babus sholati ilal ustuwanati, bab keterangan tentang sholat menghadap ustuwana. Ustuwana itu tiang bangunan, dalam hal ini tiang masjid. An Salamata bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dari Salamah bin Al-Aqwa yang Allah telah meridai beliau, annahu kana yusalli indal ustuwanati allati indal mushafi, bahwasanya Salamah bin Al-Aqwa itu sholat di hadapan ustuwana, di hadapan tiang masjid, allati indal mushaf, tiang itu di sebelah
mushaf, diletakkannya mushaf. Mushaf yaitu yang dimaksud di sini mushaf Quran. Faqila lahu, maka ada yang tanya kepadanya, ya Aba Muslim. Abu Muslim adalah kunyah bagi Salamah bin Al-Aqwa. Araka tataharra salata 'inda hadhihi al-ustuwanati. Aku melihat engkau selalu tataharra, memilih salat di hadapan ustuwana atau tiang tersebut. Maksudnya mengapa demikian? Qala, maka Salamah bin Al-Aqwa menjawab, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yataharra salata 'indaha. Karena aku melihat Rasulullah memilih tempat untuk sholat di ustuwana tersebut, di depan tiang masjid itu. Karena memang sutroh yang paling aman kalau sholat di masjid ialah mendekat ke tembok atau ke tiang masjid atau ke arah mimbar yang memungkinkan untuk tidak pindahnya benda tersebut, sehingga sholat akan lebih aman ditunaikan dalam rangka itu. Babu sholati baina sawari fi ghairi jamaah. Bab sholat, terangan sholat di baina sawari. As-sawari ialah tiang masjid. Fi ghairi jamaah, dalam keadaan tidak sedang berjamaah, yakni sholat sendirian. Sebab kalau berjamaah itu Nabi mengatakan shaf yang terputus dari rahmat Allah ialah shaf yang terputus di antara tiang-tiang masjid. Jadi biasa kalau di masjid pada umumnya itu di tengah masjid itu ada tiang. Nah, shaf yang terputus dari rahmat itu ialah shaf yang dilakukan terputus dengan tiang-tiang masjid. Itu shaf yang terputus dari rahmat. Tapi kalau sholat sendirian bukan jamaah, itu dilakukan oleh Nabi baina sawari, di antara tiang-tiang masjid. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, haditsu dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, membawakan hadis tentang masuknya Nabi ke Ka'bah. Qala fasa'altu Bilalan hina kharaja ma sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, aku bertanya kepada Bilal ketika keluar dari Ka'bah, apa yang dilakukan Nabi di dalam bangunan Ka'bah itu. Qala ja'ala amudan an yaminihi wa amudan an yasarihi. Nabi berdiri di antara amud, tiang yang sebelah kanannya, sebelah kirinya, wa salasata a'midatin wara'ahu, dan 3 tiang di belakang beliau. Wa kana al-baitu yaumaidin ala 6 a'midah.
Dan Ka'bah waktu itu dibangun di atas 6 tiang. Wa fi riwayatin amudaini an yaminihi. Dalam riwayat lain disebutkan adanya 2 tiang di sebelah kanannya. Riwayat sholatnya Nabi di Ka'bah tersebut, waktu itu Nabi sholat di dalam Ka'bah sendirian sholatnya, artinya tidak berjamaah. Maka Nabi sholat di antara tiang-tiang Ka'bah tersebut. Itu menunjukkan bahwa larangan Nabi sholat yang terputus oleh tiang-tiang adalah membikin shaf dalam sholat jamaah. Babu sholati ila rahilati wal ba'iri wasyajari wal rahli. Bab keterangan bolehnya sholat menghadap ar-rahilah. Ar-rahilah apa? Gerobak yang untuk bepergian jauh. Wal ba'ir, onta. Wasyajar, pohon. War rahl, dan kendaraan hewan tunggangan. Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari Ibnu Umar, dari Nabi, annahu kana yu'arridu rahilatahu, bahwa Nabi memalangkan, yu'arridu memalangkan, membikin posisi malang rahilatahu, kendaraan beliau, fayusalli ilaiha, kemudian Nabi sholat menghadap ke kendaraan atau gerobaknya itu, yaitu gerobaknya atau kendaraannya itu sebagai sutroh untuk sholat. Qila li Nafi'in, ditanyakan kepada Nafi'. Nafi' ini maula Ibnu Umar dan sekaligus murid senior beliau. Nafi' maula Ibnu Umar, maula bekas budak Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar, dan menjadi murid yang sangat terkenal keilmuannya, murid Ibnu Umar. Nafi' ini banyak meriwayatkan riwayat-riwayat Ibnu Umar. Ada yang bertanya kepada Nafi', "Afara'aita idza habbatir rikabu?" Bagaimana pendapatmu apabila ar-rikab kendaraan atau penunggangnya apabila telah berjalan, habbat. Qala ya'khudhu ar-rahla fayu'addiluhu, maka hendaknya kendaraan yang dipakai sutra itu diambil, kemudian diluruskan, wa yusalliya ila akhiratihi aw muakhkharihi, kemudian sholat menghadap ke bagian belakangnya atau ya muakhkharihi, yaitu sama dengan akhiratihi, yaitu bagian belakangnya. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar melakukan demikian itu. Salat dengan bersutrah kendaraan, apakah kuda atau himar
sejenisnya. Babu sholati ila sariri. Bab keterangan sholat menghadap ke tempat tidur. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, a'addaltumuna bil kalbi wal himari. Aisyah menyatakan, apakah kalian menyamakan kami para wanita dengan anjing dan himar, yakni berita dari Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Umar bahwa yang membatalkan sholat itu ialah wanita yang lewat di depan orang yang sholat dan himar serta anjing. Maka Aisyah menyatakan, apakah kalian menyamakan kami para wanita dengan anjing dan himar? Laqad ra'aituni muttaji'an 'ala sariri. Sungguh aku pernah mengalami aku dalam keadaan tidur di atas tempat tidur. Fayaji'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Nabi, fayatawassatu sarira fayusalliya. Kemudian beliau berdiri pas di tengah-tengah, pada posisi tengah-tengah tempat tidur itu, menghadap ke tempat tidur itu di posisi tengah tempat tidur, fayusalliya, kemudian sholat. Fa'akrahu an usannihahu, maka aku tidak suka untuk usannihahu, terbukanya bagian tubuhku di hadapan Nabi yang sedang sholat, karena dikhawatirkan Nabi terganggu dengannya. Fa'ansallu min qibali rijlayya as-sariri, maka aku pun menarik kedua kakiku dari posisi tempat tidur itu, hatta ansallu min lihafi, sehingga aku pun menarik juga lihaf, selimutku. Maksudnya di sini Aisyah radhiyallahu anha membantah riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Umar bahwa wanita yang lewat di depan orang yang sholat itu menggugurkan sholatnya. Aisyah menyampaikan riwayat ini untuk itu. Ketika disampaikan kepada Ibnu Umar tentang omongan Aisyah ini, kata Ibnu Umar, kami tidak menyamakan wanita dengan anjing dan himar, tetapi hukumnya anjing dan himar kami samakan dengan hukumnya wanita yang lewat di depan orang yang sholat. Tentu lebih ringan beritanya kalau anjing dan himar disamakan dengan wanita daripada kalau wanita disamakan dengan anjing dan himar, begitu. Ibnu Umar meriwayatkan omongan Nabi. Kemudian Aisyah meriwayatkan perbuatan Nabi. Maka perbuatan Nabi itu yang harus ditafsirkan kepada omongan Nabi.
dalam hal ini Aisyah bukanlah posisinya melewati Nabi, tetapi posisi Aisyah di luar sutroh, tidur di atas tempat tidurnya, padahal sutrohnya Nabi ialah tempat tidur yang ditiduri oleh Aisyah itu. Sedangkan yang perkataan Nabi yang mengatakan bila di hadapan orang yang sholat itu lewat wanita dan juga anjing dan himar, maka batalah sholatnya orang itu. Ini tegas menyatakan bila orang itu lewat di antara orang yang sholat dan sutroh. Sedangkan kalau lewat di depan sutroh, artinya tidak melewati antara sutroh dengan orang yang sholat itu, maka itu tidaklah membatalkan, merusakkan sholat. Babu yaruddul musalli man marra baina yadayhi. Orang yang sholat itu menolak dengan tangannya orang yang lewat di hadapan dia. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridai beliau, annahu kana yusalli fi yaumi jumu'atin ila syai'in yasturuhu minan nas. Bahwasannya Abu Sa'id pernah sholat di hari Jumat menghadap kepada sesuatu yang menutupinya dari manusia, menghadap ke tabir atau apa. Fa'arada syabun min bani Abi Mu'aib bin bani Abi Mu'aib, maka tiba-tiba ada seorang pemuda ingin pemuda dari Bani Abi Mu'aib ingin ayyastaza baina yadayhi, ingin lewat di depan dia padahal sedang sholat. Pada Abu Sa'idin fi sadrihi, maka Abu Sa'id mendorong pemuda itu pas pada dadanya, didorong, dihempaskan untuk jangan melewati orang sholat, di depan orang sholat. Fanadhara asy-syabu falam yajid masaqan illa baina yadayhi, maka anak muda ini lewat melihat sana sini, cari jalan, dan ternyata memang lam yajid masaqan, tidak mendapati tempat lewat kecuali lewat di depan Abu Sa'id Al-Khudri sedang sholat ini. Fa'ada liyastaza, anak muda ini berusaha lagi untuk lewat di depan Abu Sa'id yang sedang sholat tersebut. Pada ba'ahu Abu Sa'id asyadda minal ula, maka Abu Sa'id mendorongnya lebih keras daripada yang pertama. Fanala min Abi Sa'id, akhirnya anak muda ini pun memukul Abu Sa'id. Tsumma dakhala ala Marwana fa syaka ilaihi
Malak Yamin Abi Sa'id. Kemudian anak muda ini pun akhirnya mendatangi Marwan bin Hakam sebagai gubernur Madinah waktu itu, mengadukan tentang tindakan Abu Sa'id kepadanya. Wa dakhala Abu Sa'id khalfahu an ala Marwan, dan Abu Sa'id membuntuti anak muda ini di belakangnya untuk ikut masuk juga ke Marwan. Faqala, maka Marwan mengatakan kepada Abu Sa'id, malaka wali bini akhika ya Aba Sa'id, ada apa kamu itu dengan anak muda ini yang dia ini adalah anaknya saudaramu? Wahai Aba Sa'id, biasa orang Arab itu memanggil anak muda itu dengan wahai anak saudaraku, dan anak muda memanggil orang tua wahai paman, ya ammi. Qala, ketika ditanya oleh Marwan, kenapa kamu kok berbuat begitu pada anak muda ini, menghempaskan dia seperti itu? Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, apabila salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan memakai sutra antara dia dengan orang, farada ahadun ayyastaza baina yadaihim, maka bila ada orang yang ingin lewat di antara dia di depannya, falyata'hu, hendaknya ditolak orang yang mau lewat itu. Fa in aba falyuqatilhu, kalau juga tidak mau, hendaknya diperangi orang itu. Fa innama huwa syaitanun, karena orang itu adalah syaitan. Ya, selesai. Terus Marwan tidak melakukan penetapan hukum kepada Abu Sa'id dan anak muda ini, karena ternyata Abu Sa'id membawakan hadis yang didengar langsung oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitulah hukum terhadap orang yang akan lewat di depan orang yang sholat, ditolak, didorong. Kalau mau lewat lagi, ya boleh juga sambil dipukul untuk supaya jerah jangan lewat di depan orang yang sholat itu. Ya memang repotnya di sini ngelawan, malah mukul orang yang sholat. Ya. Tapi Abu Sa'id tidak peduli, beliau melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Juhaim radhiyallahu anhu qala, dari Abi Juhaim yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal itsmi", seandainya al-marru, orang yang lewat,
baina yadail musalli, di hadapan orang yang sholat itu, seandainya ya'lamu, tahu, madza alaihi minal ismi, apa yang akan dibebankan kepadanya dari dosa, seandainya tahu dosanya lewat di hadapan orang yang sholat itu, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Niscaya lebih baik dia berdiri selama 40 daripada melewati depan orang sholat tersebut. Qala rawi, periwayat menyatakan, la adri aqala arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. Saya tidak tahu apakah beliau mengucapkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Yakni riwayatnya, lafaznya terlewatkan. Jadi yang disampaikan hanya yang diingat 40. Begitu. Yang menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang lewat di depan orang sholat. Itu merupakan kabair, dosa besar. Ya. Begitu diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna ya ikhwan, kita salli. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.